一天，武器！Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Against the Gods season kedua episode terbarunya. Yang mana ini adalah episode yang ke-12-nya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Masih di lembah kematian, di mana kemunculan dari Yunce tentu saja membuat para tetua keluarga Feng Tian senang, karena tidak perlu lagi mencarinya. Mereka pun memintanya untuk segera menyerah karena Adam gitu dia akan mati dengan cepat. Tapi Yunce tidaklah takut dan menganggap remeh mereka. Kesombongannya itulah yang membuat salah satu tetua kembali kesal dan langsung melakukan penyerangan kepadanya. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau berbagai serangan yang tetua ini berikan dengan mudah Yunce tahan. Bahkan pada puncaknya tebasan tetua ini hanya Yunce tahan dengan 2 jarinya saja. Hal itu tentu saja membuat para tetua terkejut, karena ia seharusnya berada di ranah Disuan. Sementara Yunce barulah sadar dengan kekuatan hebat dari sumsum Dewa Naga. Pedang tetua ini berhasil ia hancurkan dan sudah saatnya untuk menghabisi nyawa tetua Moran. Tebasan Yunce telah membuatnya meninggoy, yang membuat para tetua lainnya tidaklah percaya. Pasalnya baru 1 hari Yunce menghilang, tapi bagaimana bisa ia sudah menjadi sekuat itu. Yunce meminta mereka untuk tidak marah kepadanya, tapi kematian tetua Moran tentu tidak akan pernah mereka biarkan. Penyerangan langsung saja dilakukan. Meskipun begitu, Yunce tidaklah takut dan sudah saatnya untuk melakukan pembantaian. Para tetua bisa dan mudah dia kalahkan. Masing-masing dari mereka telah berhasil ia tebas. Selain itu, mereka sangatlah ketakutan dengan pedang Huangzuan miliknya. Namun seharusnya mereka itu senang bisa mati di pedangnya. Kematian dari tetua hingga 4 tetua sekaligus tentu membuat Feng Mo dan tetua ini menjadi sangat terkejut. Hanya saja Yunce masihlah belum berhenti, karena dia akan menghabisi mereka semua. Pertarungan langsung saja terjadi lagi, di mana itu akan menjadi pertarungan 2 lawan 1. Perlu diingat kalau Feng Mo dan Duan Zheng ini merupakan lawan yang cukup sulit untuk dikalahkan. Tapi setidaknya itu dulu. Sebab sekarang Yunce jauh lebih kuat dan berhasil memberikan tekanan balik kepada mereka. Ia tidak akan menghabisi mereka secara langsung, sebab dia itu yang menikmati pertarungan tersebut. Serangan kembali Yunce lakukan, di mana tetua Feng Mo segera memberikan serangan untuk bisa mengalahkannya. Serangan kembali Yunce berikan, di mana tetua Feng Mo segera memberikan serangan untuk bisa menahannya. Tapi ini tidak terlalu kuat yang membuatnya kembali memberikan serangan lagi. Tetapi ini tidak terlalu kuat yang memaksanya untuk kembali memberikan serangan lagi. Karena sudah seperti ini, Feng Mo langsung saja menggunakan teknik terlarang, yakni naga Feng Tian. Sosok naga besar pun telah muncul. Ia sudah mengorbankan darah esensinya sendiri untuk bertaruh nyawa dengan menggunakan kekuatan tersebut. Serangan langsung saja Feng Mo berikan kepada Yunce. Berbagai serangan yang ia berikan telah berhasil memaksa Yunce untuk bertahan. Tentu saja ini membuat Feng Mo menjadi senang karena Yunce pasti akan mati di tangannya. Serangan pun kembali dia tingkatkan. Tapi itu hanyalah rencana busuk dari Yunce. Ia memang sengaja memancing Feng Mo untuk mengerahkan seluruh kemampuannya. Karena dalam gitu, serangan lanjutan yang ia berikan pasti akan menghabisi nyawa Feng Mo. Naga Feng Tian pun telah diambil alih oleh Yunce. Ia melemparkan balik serangan itu kepada mereka, yang mengakibatkan tetua 9 harus meninggoy. Begitu pula dengan tetua 11. Serangan Yunce masihlah belum berhenti. Kini penghancur fonik sudah ia lancarkan. Feng Mo mencoba untuk menahannya, tapi semua itu gagal total. Api fonik telah berhasil menghentikannya dan membuat tetua ini terpental. Sepertinya ia sudah tak bisa melawan lagi.
Yunce sudah mengatakan kepadanya kalau suatu hari nanti dia pasti akan mengambil nyawa Feng Mo dengan tangannya sendiri. Saat itulah Yunce langsung menghabisi Feng Mo tanpa ada yang bisa menghentikan dirinya. Kini hanya tinggal Feng Ducheng saja. Yunce memintanya untuk tidak takut karena ia akan mengampuni nyawanya. Karena kehidupannya merupakan harga dari kesempatan terakhir yang dia berikan kepada keluarga Feng Tian. Feng Ducheng bisa kembali untuk memberitahu ketua sekte mereka. Jika masih berani mengganggunya, maka dia itu akan membuat seluruh keluarga Feng Tian musnah. Feng Ducheng pun pergi, namun dia ini benar-benar sulit untuk bisa melangkah. Karena ia hanya bisa menyaksikan para tetuanya mati tanpa bisa berbuat apa-apa. Setelah pertarungan itu usai, Molly merasa dengan kekuatan sumsum dewa yang telah diberikan oleh naga tua kepadanya, maka Yunce akan memiliki 10% garis keturunan dewa naga. Sepertinya naga itu sudah mempertaruhkan segalanya demi putrinya. Yunce sangatlah terkejut dengan kekuatan 10%, karena itu sama saja dengan menjadi 1/10 dewa sejati. Yunce pun hanya berharap kalau putri naga itu baik-baik saja, karena jika tidak mungkin Yunce itu akan kebingungan. Karena jika tidak mungkin Yunce akan kesulitan. Yunce pun kembali memanggil burungnya karena perjalanan akan mereka lakukan lagi. Yunce ingat betul kalau naga biru dan Phoenix telah melihat benda yang mengerikan. Tapi dia itu masihlah belum tahu apakah itu. Jika putri naga tua itu benar-benar masih ada di dunia ini, maka dewa sejati yang lama mungkin telah terlahir kembali. Molly masihlah belum tahu fenomena alam apa yang akan terjadi nantinya. Sesaat kemudian Yunce akhirnya telah tiba di kawasan Istana Bingyun. Ia berterima kasih kepada burung ini dan memintanya untuk kembali, karena dia sendiri yang akan memasuki tempat itu. Baru beberapa langkah, Molly memintanya berhati-hati, karena di depan sana ada formasi serangan gaib, yang merupakan formasi besar penjaga Istana Dewa Bingyun. Namun Yunce tetaplah melangkah masuk hingga seseorang memintanya untuk berhenti. Pasalnya Istana Bingyun sudahlah ditutup. Mereka tidak akan menerima tamu. Jika dia masih berani untuk melangkah, maka penyerangan akan mereka berikan. Yunce tidaklah peduli dan akan tetap memasuki tempat itu. Sampai akhirnya formasi besar penjaga dari Istana Bingyun pun langsung saja muncul, dan kini telah mengurung Yunce. Tidak hanya itu saja, namun berbagai serangan sudah disiapkan untuk menghabisinya. Yunce langsung saja melakukan pergerakan cepat untuk bisa menahan serangan yang tertuju kepadanya. Tidak hanya itu, namun Yunce telah menggunakan pedangnya untuk bisa mengatasi serangan-serangan itu. Sejauh ini Yunce memang terlihat tertekan, tapi teknik pedang yang dia miliki bisa dengan mudah melelehkan seluruh es itu. Tubuh Yunce mulai dibekukan demi menahan pergerakannya, tapi semua itu masihlah belum cukup jika ingin mengalahkannya. Yunce langsung saja menggunakan panasnya api Phoenix untuk bisa menahan formasi penjaga. Terlihat dengan jelas kalau kini formasi penjaga sudah dilahap habis oleh serangan Yunce. Pada akhirnya formasi ini pun benar-benar telah dia hancurkan. Yunce akan kembali melakukan perjalanan. Ia pun bisa melihat dengan jelas Istana Bingyun. Sesaat kemudian, seseorang pun datang karena penasaran siapa yang telah menghancurkan formasi penjaga. Chu Yunju seketika saja terkejut karena pelakunya adalah Yunce. Ia tidaklah pernah menduga kalau Yunce masihlah hidup. Yunce pun memberitahu keinginannya untuk menemui Chu Yuchen. Tapi sebagai adik, tentu saja dia itu memiliki kekesalan kepada Yunce. Sebab karena ulahnya lah teknik gaib milik kakaknya harus dilenyapkan. Bahkan dia telah diusir dari Istana Bingyun. Kabar ini tentu saja membuat Yunce terkejut. Ia kembali menanyakan di manakah Chu Yuchen sekarang. Tapi Chu Yunju yang panik tidaklah sengaja menyerangnya. Untung saja Yunce itu baik-baik saja. Berhubung Istana Bingyun telah mengusir Chu Yuchen, tentu saja membuat Yunce marah besar. Ia pun meminta Peri Gongyu untuk bisa keluar. Serangan coba ia lakukan, di mana terlihat dengan jelas kalau Chu Yunju berusaha untuk menghentikannya, tapi semua itu sia-sia saja. Serangan yang Yunce lakukan telah tertuju kepada formasi di sana, tapi itu tidaklah mempan dan sebuah serangan pun muncul yang langsung tertuju kepadanya. Hal ini sangatlah kuat, bahkan Yunce sama sekali tak bisa menahannya. Serangan itu tidak bukan berasal dari Peri Gongyu. Ia telah datang dan menanyakan identitasnya.
Yunce segera memberitahu kalau ia adalah Yunce, yang semakin membuat peri Gongyu dan yang lainnya terkejut. Karena seharusnya Yunce itu mati disegel pedang. Sementara Yunce ini kesal kepada Gongyu sebab telah mengusir Chuyuchen dan juga telah menyiapkan ilmu gaibnya. Gongyu tidak menduga Yunce malah marah kepadanya, padahal alasan mengapa Chuyuchen bisa diusir merupakan ulah dari Yunce. Bahkan reputasi 1000 tahun Istana Bingyun mereka harus rusak. Tapi bagi Yunce, semua itu tidaklah ada hubungannya dengan mereka. Terlebih lagi reputasi 1000 tahun mereka. Karena bagaimanapun urusan ini hanya ada pada dia dengan Chuyuchen saja. Bahkan langit sekalipun tidak berhak untuk ikut campur. Jadi atas dasar apa Gongyu itu berani berbuat seperti itu kepadanya? Ia pun memanggilnya sebagai bajingan tua. Tentu saja Gongyu marah besar. Serangan kembali dia berikan. Ia memberitahu kalau Chuyuchen merupakan murid kesayangannya, bahkan ia memperlakukannya seperti putri kandungnya sendiri. Meskipun dia tak bisa memaafkan kebodohannya, tapi ia tidaklah mungkin tega melihat Chuyuchen melakukan segalanya demi Yunce. Karena demi melindungi janin di kandungnya, Chuyuchen itu rela melenyapkan teknik gaibnya sendiri. Padahal dia itu telah menguasai teknik awan salju. Selain itu, di wilayah salju ini, janin di perutnya akan mati kedinginan dalam waktu kurang dari 2 bulan. Yunce barulah tahu kebenaran tersebut. Namun, selama memakai kristal langit nadi ungu untuk menyegel sementara nadi gaib, hawa dingin tidaklah mungkin bisa melukai janinnya. Padahal mereka itu adalah sekte yang sudah berusia selama 1000 tahun. Jadi tidaklah mungkin mereka tidak tahu tentang kristal langit nadi ungu. Terlebih lagi, Gongyu itu sudah berada di puncak Changfeng. Tapi apakah ia itu tidak tahu harus berbuat apa untuk bisa melindungi ataupun membantu Chuyuchen? Mendengar hal itu tentu saja mengejutkan Chuyunju. Namun Gongyu menjelaskan kalau dia terlambat. Sementara Qinche meyakini kalau sebenarnya Gongyu tidak peduli kepada Chuyuchen. Namun hanya peduli dengan reputasinya saja. Demi harga diri Istana Bingyun, bahkan kasih sayangnya kepada Chuyuchen harus dia lupakan. Chuyunju sangatlah terkejut dengan kebenaran itu. Sementara Gongyu taklah bisa menerimanya. Ia meyakini kalau Chuyuchen pasti baik-baik saja karena ia masihlah memiliki kekuatan di alam mangsuan. Jadi di seluruh kekaisaran Changfeng tidak banyak orang yang bisa mengalahkannya. Yunce memintanya untuk berdoa agar anaknya dan Chuyuchen selamat, karena jika tidak dia akan menghabisi Gongyu apapun yang terjadi. Perkataannya tentu saja membuat Gongyu kesal. Selain itu, atas dasar apa Yunce itu berani membuat masalah di Istana Bingyun? Ia berjanji tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Yunce tidaklah perlu memberikan penjelasan. Ia langsung memperlihatkan kekuatan besar yang ia miliki. Sebab dia itu ingin Gongyu merasakan sendiri akibat dari memancing amarahnya. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Pertarungan sengit langsung saja terjadi antara Yunce dan juga Gongyu. Perlu diingat kalau sekarang Yunce tengah menghadapi penguasa dari Istana Bingyun, yang bahkan kekuatannya sudah berada di puncak Changfeng. Tapi Yunce itu tidaklah ada takut-takutnya. Ia terus melakukan berbagai serangan yang bahkan membuat Gongyu itu kesulitan. Sampai akhirnya Yunce pun sempat terkurung di segel es. Ia tentu masihlah bisa melepaskan diri. Yunce memberikan bantuan karena ia tahu betapa pedulinya Yunce kepada kakaknya. Sementara itu Yunce telah pergi yang sepertinya ke tempat keluarganya. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.